Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita adalah menghitung hari dengan bijak. Menghitung hari dengan bijak. Fokus perhatian kita dalam Alkitab yaitu Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Untuk itu saudara, mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali beribadah, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, terangi hati kami, biarlah kebenaran firman-Mu makin memperkaya rohani kami dan mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh menghargai setiap kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan hina ini. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menghitung hari dengan bijak. Saudara, saya akan membacakan secara bertahap. Dan secara khusus saya membacakan lebih awal yaitu Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, setelah merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur 90 ini merupakan perenungan dari hasil kebulatan pikiran dan perhatian penuh Musa. Sebagai nabi dan abdi Allah, pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk itu ada baiknya kita perlu mengerti bagaimana waktu hari-hari yang dialami oleh Musa sehingga dia perlu berdoa, ajarlah kami untuk menghitung hari kami agar kami bijaksana. Nah saudara, secara ringkas kehidupan Musa dapat dijelaskan dalam 3 periode. Periode pertama 40 tahun Musa berada di Mesir sebagai seorang pangeran, politikus dan pemimpin militer yang kuat. 40 tahun pertama hidup Musa berada di istana, menjadi yang terbaik, terhebat di zamannya dari antara bangsanya. Diangkat anak oleh putri Firaun, hidup menjadi seorang pangeran muda luar biasa, penuh fasilitas, menjadi orang terkaya, terbaik dan terhebat di zamannya. Dan dari antara bangsanya, hidup di istana memberi Musa limpahan, bukan saja fasilitas hidup, tapi juga ilmu yang tinggi. Lalu periode yang kedua, 40 tahun di padang belantara Midian. Sebagai pelarian dan penggembala yang hidup dalam persembunyiannya. Kehidupan istana seolah sirna belaka setelah dia menjadi buronan gara-gara kecintaannya kepada bangsanya Israel, bukan Mesir. Tempat di mana dia diasuh dan dibesarkan. Hatinya selalu gelisah dan terpanggil untuk membela saudara-saudara sebangsanya. Saat dia melihat saudara sebangsanya dianiaya oleh orang Mesir, kontan darahnya mendidih, lalu membunuh orang Mesir itu. Tetapi pertolongan Musa dilupakan. Justru mereka yang berteriak kiri kanan membuat Mesir mendengar dia melakukan pembunuhan. Alhasil Musa menjadi buronan. Maka pergilah Musa lalu kemudian tinggal di padang rumput menjadi gembala domba. Lalu periode yang ketiga, kehidupan Musa adalah ketika dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel dari jeratan Mesir. Tentu saja perintah ini ditolak oleh Musa. Sebab bukan hal yang gampang berurusan dengan orang Israel. Mengingat pengalaman pahitnya bersama mereka. Di Mesir saudara sebangsanya sendiri ini yang justru membuat dia menjadi buronan.
membekas benar dalam ingatannya betapa bebal Israel. Meski ada rasa belas kasihan, tapi melihat kebebalan orang sebangsanya, maka semua gugur sudah. Sebuah tugas yang super berat, memimpin orang Israel yang jumlahnya 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan orang-orang ini merupakan orang-orang yang tegar tengkuk. Musa berhadapan dengan orang-orang yang siang dan malam melihat mujizat, tiang awan dan tiang api. Tiap hari melihat mujizat Tuhan melalui mana yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tapi tetap saja mereka tidak percaya. Meski menolak, tetapi toh akhirnya Musa menerima juga. Karena Tuhan berdaulat untuk menetapkan Musa harus berangkat selama 40 tahun sebagai nabi dan abdi Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan dalam pengembaraan menuju tanah perjanjian. Di akhir hidupnya saudara, Musa menulis renungan Mazmur 90 ini sebagai kilas balik perjalanan hidupnya. Selama hidupnya dia bagikan renungan-renungan tersebut. Saudara, selama kita hidup ada kenyataan-kenyataan yang tidak boleh kita abaikan. Memperhatikan kenyataan-kenyataan ini dengan saksama akan memaksa kita untuk memikirkan kembali apa yang harus kita utamakan, apa yang harus kita prioritaskan dan nilai-nilai hidup yang kita jalani selama ini agar berikutnya kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Dalam Mazmurnya Musa menyadari kenyataan realita bahwa tiap manusia memiliki batas waktu untuk hidup. Dan tidak ada yang tahu kapan waktunya berakhir. Saudara, Musa berdoa meminta hikmat Allah untuk dapat mengatur waktunya dengan bijaksana. Mari kita amati Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita seharusnya mendasarkan kebiasaan seperti Musa, pemazmur yang berdoa seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara, kebiasaan menghitung hari ini mengingatkan kepada kita akan perjalanan waktu yang begitu cepat dan perlunya hidup dengan memandang pada nilai-nilai kekekalan. Menghitung hari di sini bukan agar hari-hari segera lewat, tetapi supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Nah, saudara, doa Musa memuat 4 prinsip yang dapat menolong kita menghargai setiap hari kita. Pertama, Tuhan tempat perteduhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai 4. Yang kedua, ada batas umur manusia. Mazmur 90 ayat 5 sampai 11. Yang ketiga, Allah sang pemulih hidup. Mazmur 90 ayat 12 sampai 17. Mari kita lihat yang pertama, Tuhan tempat perteduhan kita. Saya bacakan Mazmur 90 ayat 1 sampai 4. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, Musa mulai dengan menyebut keyakinannya akan kekekalan Allah. Tuhan adalah Allah yang kekal, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dan Musa dalam doanya dalam ayat 1 dan 2 ini memberikan 2 gambaran tentang Tuhan tempat perteduhannya. Pertama, Tuhan adalah juru selamat. Yang kedua, Tuhan adalah pencipta. Nah saudara,
Sebagai juru selamat, Allah bekerja di dalam waktu. Sedangkan sebagai pencipta, Allah bekerja di luar dan mengatasi waktu. Dari pengenalan ini muncullah sikap hati. Dan sikap hati bijaksana yang pertama dan utama ditandai dengan kesadaran bahwa hanya Tuhan tempat Musa berteduh. Saudara, Musa mengakui bahwa Allah sendiri sebagai pribadi menjadi rumahnya, artinya tempat berteduh. Ia melihat keamanan dirinya bukan karena memiliki suatu tempat, tapi karena memiliki relasi hubungan dengan Allah. Dan menyadari serta mempercayai bahwa Allah tempat perteduhannya yang adalah juru selamat dan pencipta akan membuat Musa dapat tetap tenang dan tetap bersemangat. Saudara, ketika kita bertanya sampai kapan Tuhan masalah ini selesai, problem yang kita hadapi selesai, pandemi COVID-19 ini selesai, kita diingatkan bahwa Allah bekerja di luar waktu dan mengatasi waktu. Sehingga kita diyakinkan bahwa semua pasti indah pada waktunya. Tinggallah kita terus beriman, percaya, dan berteduh kepadanya. Nah, masihkah kita meragukan bahwa Allah adalah tempat perteduhan kita turun-temurun? Dalam Mazmur 90 ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, Engkaulah Allah. Dalam Alkitab, ungkapan gunung itu sering dipakai sebagai tanda keabadian, kekekalan. Memang ia kekal adanya. Hidupnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Ya, kita membaca hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Saudara, Allah yang kekal adalah tempat perlindungan. Musa menyanyikan kuasa Allah yang maha besar, yang dapat mengalahkan segala bentuk ancaman. Pengalaman perjalanan hidupnya telah memperlihatkan dan mengajarkan bahwa sekalipun kasih dan kedaulatan Allah itu dahsyat dan menggelegar, namun ia berkenan menjadi tempat berlindung. Ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dengan suatu perkataan, kapanpun menghendakinya. Engkau menghancurkan tubuhnya atau kemah tempat kediamannya di bumi. Dan engkau berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi kita mengakui kekuasaan tertinggi Allah atas manusia dan kuasanya yang tidak tertahankan. Dan tidak perlu diragukan lagi, yang dapat dipergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Ayat 4, Musa berusaha untuk menggambarkan arti waktu untuk dibandingkan dengan kekekalan Allah. Untuk manusia 1000 tahun adalah waktu yang lama sekali. Tapi apa artinya 1000 tahun dengan Tuhan? Dikatakan seperti hari kemarin apabila berlalu. Dan kita semua tahu betapa cepatnya kemarin itu lewat. Coba ingat kemarin, dan kita semua mengakui bahwa kemarin dalam pengalaman kita lewat cepat sekali, enggak terasa. Kita ingat bagaimana pengalaman kita menghadapi COVID-19. Begitu berat waktu hari-hari kita lalui. Setelah berlalu kok enggak terasa, 1 tahun kita sudah merasakan itu. Lalu kita kembali dalam ayat keempat dari Mazmur 90 ini. Lalu Musa membandingkan 1000 tahun dengan giliran jaga pada waktu malam. Pada waktunya rasanya giliran jaga itu kurang lebih 4 jam. Itu cukup lama, tetapi sesudah selesai kelihatannya waktu itu cepat berlalu. Ya begitu kan kita rasakan kalau kita berjaga-jaga atau bertugas sebagai peronda. Waktu kita memulai berat banget.
Tapi setelah selesai, cepat. Buat kita giliran jaga malam pendek sekali. Dan cepat berlalu. Demikian 1000 tahun dengan Tuhan. Karena ia kekal adanya. Saudara, Tuhan bersifat kekal. Sedang manusia bersifat fana, sementara. Tuhan tidak terikat pada waktu. Manusia selalu terikat pada waktu. Tuhan ada dari kekal sampai kekal. Manusia seperti rumput, hidupnya singkat. Saudara, siapa dapat mengajar kita tentang waktu dan menolong kita menghargai waktu kita lebih dari Allah sendiri? Ialah pencipta waktu. Bukan mangsa waktu seperti kita yang seringkali membuang waktu kita dengan sia-sia. Biarlah kita minta Allah mengajarkan kepada kita untuk menghargai waktu yang Ia berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, ada batas umur manusia. Mari kita lihat Mazmur 90 ayat 5 sampai 11. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Saudara, ada batas umur manusia. Mengapa Musa meminta agar Allah mengajar dia untuk menghitung hari? Musa merenungkan mengenai kesementaraan hidup manusia. Ia memakai ungkapan debu dan rumput untuk menggambarkan hubungan yang sebenarnya antara Sang Pencipta Allah yang begitu perkasa dan dirinya manusia yang begitu lemah dan rapuh. Saudara, Musa berusaha untuk menggambarkan pendeknya hidup manusia. Pertama, manusia dibandingkan dengan sebuah mimpi. Seorang yang bermimpi merasa mimpinya panjang, tapi sebetulnya sebuah mimpi biasanya tidak lebih dari 20 atau 30 menit. Apalagi dalam pengalaman kita sering rasanya mimpi itu lebih pendek lagi ketika kita bermimpi ingin diperpanjang ceritanya. Saudara, manusia juga dibandingkan yang kedua dengan rumput yang pada pagi hari berbunga, tapi karena terkena terik matahari pada petang hari lisut dan layu. Saudara, manusia juga sementara kelihatan gagah, kuat, segar, tapi dalam waktu singkat dia menjadi tua, capek, lelah, dan akhirnya meninggal dunia. Inilah fakta. Kita sering dikejutkan dengan berita-berita kematian, terutama di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Kita begitu kaget teman kita yang kemarinnya sehat, sekarang tidak ada. Dan memang manusia itu seperti rumput. Saudara, fakta pertama. Tuhan sudah menetapkan batas usia manusia hidup di bumi ini, yaitu 120 tahun dalam Kejadian 6 ayat 3. Bila kita melakukan riset singkat ke kuburan dan mencatat usia mereka yang meninggal, pastilah kita akan menemukan berbagai jenis usia. Mulai dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan beberapa orang tua yang usianya mungkin mencapai 100 tahun. Sesungguhnya kita tidak bisa mengukur atau menebak berapa usia seseorang itu. Statistik dunia memberitahukan kita bahwa setiap 2,5 detik ada seorang manusia yang meninggal dunia. Inilah fakta pertama dan terpenting tentang kehidupan.
Sekarang malah lebih banyak lagi akibat COVID-19. Sampai begitu susah mencari tanah pekuburan di beberapa negara. Saudara, setiap orang yang hidup di bumi ini telah ditetapkan oleh Tuhan batas usia biologis atau masa hidupnya. Setiap hari semua orang yang hidup bertambah usianya berdasarkan kronologis atau urutan waktu usia biologis manusia menurut pengalaman Musa pada umumnya adalah 70 tahun. Dan jika dia kuat dapat mencapai 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Musa mengatakan ayat 10, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Inilah fakta yang kedua. Seiring bertambahnya usia berarti hidup biologis kita berkurang. Bila dilihat dalam kronologis waktu. Akhirnya Musa mengatakan bahwa kita menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 9. Keluh sesuatu yang tidak memakan banyak waktu dan adalah tanda kesedihan dan kesia-siaan. Kita semua sadar bahwa hidup kita amat pendek. Apa yang dibagikan Musa makin menolong kita untuk menyadari betapa singkatnya waktu kita di bumi ini. Dengan demikian kita akan lebih menghargai waktu dan hari yang dihadiahkan Allah kepada saudara dan saya, kepada kita. Hidup kita di dunia ini begitu singkat adanya. Tahun berganti, jelas kita makin tua. Dan akhirnya kembali ke tanah menjadi debu. Itulah sebabnya Musa meminta kepada Allah agar dia diberikan kesadaran akan kesementaraannya. Sehingga ia selalu ingin memiliki hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, dan hidup yang bermakna. Perhatikan kata hikmat tidak berarti sekadar kecerdasan otak di dalam menjalani kehidupan. Tapi lebih mengacu kepada takut akan Allah dan pengakuan atas kendalinya Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, dengan mengakui dan mengenal kehendak Allah dalam kehidupan, barulah hidup yang sulit dan singkat itu berarti. Saudara, ada guyonan seperti ini. Mana yang lebih tepat mengucapkan selamat panjang umur atau selamat berkurang jatah usianya? Anggaplah jatah umur kita 70 tahun. Dan tahun ini kita berulang tahun ke-50. Berarti umur kita tinggal 20 tahun. Bukannya panjang umur, ternyata jatah umur kita sudah berkurang, saudara. Kesadaran ini dapat mendorong kita untuk berpikir. Apakah sudah menjalani hidup secara berarti, berdampak, dan berguna bagi orang banyak, bagi Tuhan. Saudara, kesadaran akan keterbatasan masa hidup kiranya membuat manusia menghargai dan bersyukur atas setiap tarikan nafas yang masih Tuhan karuniakan. Manfaatkan usia yang terbatas ini dengan baik, berkarya bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Keterbatasan membuat kita benar-benar menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, Allah sang pemulih hidup. Ayat 12 sampai 17, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Mazmur 90 ayat 12 sampai 17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu,
supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, bagian ini merupakan ungkapan harapan dari pemazmur agar Allah berbalik kepadanya dan membuat hidupnya itu bersuka cita. Di dalam hidup yang begitu terbatas dan penuh dosa, dia hanya dapat berharap kepada Allah tempat perteduhan yang kekal. Semangat dari bagian akhir Mazmur doa Musa ini adalah sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Sang Juru Selamat dan Pencipta yang menaruh kita dalam kefanaan dan kedahsyatan murkanya itu adalah juga satu-satunya pemulih keadaan kita, saudara. Kita lihat seruan doa pemulihan itu dinyatakan dengan ungkapan dalam ayat yang kita baca tadi. Kembalilah ya Tuhan, sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami, buatlah kami bersuka cita. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Untuk detailnya dari apa yang sudah sampaikan ini, mari kita perhatikan doa-doa dari Musa sang pemazmur itu kepada Allah. Dan bagaimana dan apa doa-doanya. Yang pertama kita lihat, Musa berdoa agar Tuhan mengajar dia untuk menghitung hari-harinya sedemikian rupa, sehingga dia beroleh hati yang bijaksana. Itu diungkapkan dalam ayat 12. Mungkin maksudnya dari kata sedemikian di sini berarti sedemikian lamanya mimpi, sedemikian umurnya rumput, sedemikian umurnya manusia 70 sampai 80 tahun. Artinya Tuhan, tolong kami untuk mengingat betapa pendeknya hidup kami ini. Saudara, manusia cenderung lupa bahwa hidup ini sejenak saja. Kita memerlukan pertolongan dari Tuhan untuk mengingatkan kita mengenai pendeknya hidup ini. Jangan kita hanya berseloroh, yang penting mengalir. Ya, ingat ada waktunya kita akan meninggal. Doa yang kedua dalam ayat 13, kembalilah ya Tuhan. Musa ingin agar Tuhan tinggal bersama-sama dengan dia. Dia sadar bahwa tiap jam dan tiap hari tanpa kehadiran Allah itu sia-sia saja. Jadi Musa membutuhkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Saudara, seseorang yang mengatakan bahwa ia menghargai waktu yang diberikan kepadanya, tetapi acuh tak acuh akan kehadiran Allah itu, belum sungguh-sungguh menghargai hari-harinya. Waktu kita akan diperkaya asal Allah berjalan beserta kita melalui hari lepas hari. Doa yang ketiga dalam ayat 15, buatkanlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara, hari lepas hari akan sungguh kita nikmati kalau kita dapat mengalami sukacita terus menerus. Hanya Tuhan yang dapat memberi sukacita yang murni kepada umatnya. Perhatikan ungkapan ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, kata Musa. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Hari yang dilaluinya dengan sukacita adalah hari yang sungguh-sungguh berharga, saudara. Hanya Tuhan yang dapat memberi kepada kita sukacita semacam itu.
kita tidak peroleh dari tempat yang lain, saudara. Doa yang keempat, Musa minta agar tangan Tuhan dilihat dalam kehidupannya, di dalam harinya. Dalam Mazmur 90 ayat 16, ia minta agar perbuatan Tuhan dilihatnya. Apakah ia meminta agar mujizat Tuhan dilihat dalam kehidupannya hari demi hari? Karena dirasanya kurang terang. Paling sedikit dia yakin harinya begitu berharga jikalau Tuhan ikut campur tangan dalam segala usahanya apapun yang dia kerjakan. Kemudian yang terakhir, doa kelima. Musa berdoa agar Tuhan akan meneguhkan perbuatan tangannya. Dengan tangannya ia memimpin kehidupan kita. Kita bekerja dengan menggunakan tangan kita terus menerus. Tetapi apakah pekerjaan tangan kita akan berhasil? Apakah usaha kita akan berfaedah, bermanfaat, berguna? Inilah pertanyaan Musa. Dan oleh karena itu ia meminta kepada Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 17. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Saudara, Musa berdoa meminta hikmat Allah untuk dapat mengatur waktu dengan bijaksana. Tidak sedikit orang percaya yang kurang bijaksana dalam mengatur waktunya. Waktu yang dihabiskan untuk mengejar uang hingga keluarga tidak diperhatikan, hubungan dengan Tuhan ditinggalkan, kesehatannya pun dikorbankan. Kita terlalu banyak fokus memusatkan perhatian kita kepada perkara-perkara yang kelihatan, yang bersifat sementara, fana, yang akan lenyap. Dan kita lupa untuk menginvestasikan, menanamkan sesuatu, semua milik kita kepada perkara-perkara yang bernilai kekal. Saudara, seharusnya kita memiliki kesadaran bahwa suatu saat kesempatan untuk hidup di dunia ini akan berakhir. Musa memohon kepada Allah agar mengajarnya menghitung hari-hari sehingga beroleh hati yang bijaksana. Apakah kita memiliki kerinduan hati yang sama seperti Musa? Ataukah kita hanya enjoy, menikmati hidup tanpa memperhatikan apa tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita selama hidup di dunia ini? Saudara, bahan utama dalam kekesenan yang otentik itu adalah waktu. Bukan waktu sisa, bukan waktu yang dibuang, tapi waktu yang berkualitas, waktu yang bernilai, yang punya mutu. Waktu untuk kontemplasi, waktu untuk meditasi dan refleksi, perenungan, berdoa, bersaat teduh. Waktu tidak tergesa-gesa tanpa gangguan. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, terjemahan Yunani untuk kata pergunakanlah, dari kata dasar kata agorazo, adalah sebuah kata yang berarti menebus. Jadi kalau hari-hari ini kita sering mendengar istilah membeli kembali atau buy back. Istilah ini biasanya digunakan ketika seseorang membeli barang di sebuah toko, namun ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka toko tersebut bersedia membelinya kembali. Istilah itu juga digunakan orang-orang zaman dulu yang hendak membebaskan seorang budak dari belenggu tuannya, di mana dia harus membayar uang penggantian terlebih dahulu sebesar yang diajukan oleh pemilik lamanya. Nah, saudara, kata menebus ini pula lah yang digunakan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ini kita sudah bukan milik siapa-siapa lagi, tapi milik dari Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah membelinya dan harganya sudah lunas dibayar. Harga yang sudah lunas dibayar itu bukan hanya harga untuk tubuh kita saja, tapi termasuk juga di dalamnya waktu kita. Saudara, perhatikan. Mengapa kita mempergunakan waktu kita? Karena hari-hari ini hari yang jahat.
Perhatikan ungkapan hari-hari jahat di sini. Maksudnya situasi atau keadaan yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Sebagai catatan, saat itu di Efesus ada kuil penyembahan dewa Artemis, di mana seks bebas di mana-mana, di kuil-kuil dilaksanakan. Istilah waktu yang digunakan dalam ayat ini adalah kairos. Waktu yang digunakan sebaik-baiknya, yaitu artinya momentum, waktu kesempatan yang tidak bisa diulang. Jadi kata waktu di sini tidak menggunakan kata kronos, kata kronologi, waktu yang berputar, waktu yang berjalan. Saudara, apakah ada momen saat kairos itu datang dalam hidup saudara, namun dipakai oleh iblis? Sudahkah kita melakukan apa tanggung jawab kita saat ini dengan sebaik-baiknya? Satu ayat lagi, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bodoh di sini menggunakan kata apron dalam bahasa Yunani, tanpa pikiran, tidak masuk akal, tanpa pemahaman. Itu orang bodoh. Ya, asal bertindak tanpa berpikir panjang. Nah, banyak orang Kristen yang ateis sebenarnya. Mereka percaya kepada Allah namun masa bodoh dengan hidupnya. Tidak pernah bertanya kepada Allah apa kehendak Allah bagi dia. Dan bagaimana hidupnya bisa memuliakan Allah. Asal ngambil keputusan, kalau dia senang dia lakukan itu tanpa bertanya kepada Allah. Lalu kemudian kita lihat ayat ini. Kita jangan bodoh tapi kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, kata mengerti dari kata Yunani sunemi. Kata sunemi artinya kemampuan untuk menyatukan berbagai hal dan melihatnya dalam hubungannya. Jadi kita pertimbangkan waktu ambil keputusan, apakah yang akan kulakukan ini, apa yang akan kukerjakan ini sesuai enggak dengan firman Tuhan. Nah saudara, ini sesuatu yang penting. Sebagai implikasinya, marilah kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Tetaplah bertumbuh dan semakin giat dalam hal-hal rohani. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yang kedua, utamakan hal-hal yang menjadi prioritas kita. Mengingat waktu yang kita miliki terbatas, saudara. Mari kita tempatkan yang paling penting. Jangan asal melakukan apa saja. Mari kita mengatur waktu kita dengan baik. Yang ketiga, jalanilah hidup dengan penuh tanggung jawab. Hidup tidak lepas dari tanggung jawab. Orang yang dipercaya, orang menjadi berkat adalah orang yang hidupnya penuh tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saya yakin ketika dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, maka dia akan mampu bertanggung jawab untuk hal yang lainnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh belajar dari doa Musa. Agar kami menjadi orang bijaksana yang menghargai setiap waktu yang sudah kau berikan bagi kami. Ampuni kami, seringkali kami menghabiskan waktu kami dengan hal-hal yang sia-sia, yang bersifat sementara dan akan lenyap. Kami mengabaikan hal-hal yang penting, yaitu membangun hubungan relasi dengan Engkau. Melakukan pelayanan kami supaya Engkau semakin dimuliakan. Berdoa dan membangun kehidupan rohani yang baik. Gairahkan kami kembali Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Biar kami boleh belajar tetap menempatkan hal-hal yang kekal, yang abadi. Terima kasih Bapa, berkati setiap kekasih kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.